titip pesan boleh satu? Oh, boleh, boleh. Ya, titip pesan buat para masyarakat dan pengguna jalan. Yang satu, karena ini musim liburan dan pasti tingkat kepadatan di jalan semakin tinggi, maka selalu taati aturan-aturan. Jadi jangan parkir di sembarangan tempat, karena tadi kota ini udah padat, ditambah parkir sembarangan tempat semakin liar kita gitu kan, semakin pusing kami ngaturnya. Yang kedua, untuk para pengguna KR2 ini kondisi cuaca juga kurang bersahabat, ya selalu taati dan bila perlu menggunakan jas hujan, menggunakan keselamatan buat masyarakat. Itu aja sih pesan dari kami. Suara Bogor, kali ini di samping saya kedatangan tamu spesial, bosnya Dinas Perhubungan Kota Bogor, yaitu Pak Marse Hendra Saputra. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sehat buat kita semuanya. Ya, amin, amin. Sehat terus Pak ya? Insya Allah harus sehat. Apalagi Nataru ini sudah mulai ramai nih, kalau lintas di jalan gitu. Ya pasti setiap Natal, Tahun Baru ditambah juga kan bersamaan dengan musim liburan sekolah. Gitu, karena kota ini menarik gitu. Kota Bogor ini kan jadi pusat kunjungan, orang berwisata, ya kadang-kadang juga cuma datang sekedar mencari kuliner gitu. Tapi memang tahun ini agak sedikit berbeda karena liburannya bareng, Natal tahun barunya bareng, kemudian waktunya agak panjang. Sehingga prediksi kami memang dari awal akan lebih banyak lonjakan pengunjung yang datang ke Kota Bogor. Ya, mungkin antisipasinya seperti apa Pak? Karena nanti Pak bilang beda ya dibandingkan sebelumnya kan lebaran juga waktu juga lebih panjang ya. Ya yang pasti tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, cuman mungkin lebih penguatan saja kepada titik-titik di rawan-rawan kemacetan, terutama di pusat-pusat kuliner, pusat-pusat wisata, ya tempat-tempat objek wisata. Dan ada hal yang menarik adalah pusat-pusat kuliner baru yang juga mulai bertumbuh di kota ini. Di daerah-daerah Bogor Utara itu sekarang kan sudah mulai sangat padat, sangat banyak juga. Di samping BMC jajaran juga itu sudah cukup banyak tempat-tempat kuliner baru yang itu menjadi tujuan orang datang bukan hanya untuk berwisata tapi juga untuk sekedar hangout dan kulineran di Kota Bogor. Ya, berbicara mengenai tempat kuliner baru ya, kan itu juga mungkin pasti ada parkir ya. Parkirnya kan yang pasti potensi PAD-nya kan salah satunya dari parkir cukup besar ya. Mungkin dari Yusuf sendiri bagaimana mengenai adanya tempat kuliner baru tapi kondisi parkirnya itu tidak memadai, kadang sampai harus parkir di badan jalan atau bahkan di trotoar gitu. Iya. Dan memang kan dalam aturannya memang setiap tempat usaha, restoran, kafe itu kan harus menyiapkan satuan ruang parkir. Kita nyebutnya SRP, satuan ruang parkir. Dihitung dari setiap jumlah meja dan kursi yang disiapkan oleh setiap tempat tersebut. Secara aturannya mungkin normalnya sih terpenuhi gitu. SRP-nya terpenuhi, tempat parkir yang menjadi tempatnya mereka terpenuhi, tapi kemudian pada saat waktu-waktu tertentu memang lonjakan pengunjung, lonjakan yang datang dengan menggunakan kendaraan, ya ini juga kewalahan. Beberapa tempat memang kewalahan. Jadi tadi kalau dibilang ini jadi potensi, bisa iya bisa tidak sebenarnya, karena sebenarnya kan kalau di lahan privat itu ranahnya adalah pajak parkirnya, sementara kami di Disub ini lebih mengelola parkir di tepi jalan atau di bahu jalan. Nah memang ada beberapa titik-titik yang sudah menjadi tanda kutip incaran kami untuk kedepannya bisa dikelola. Cuman kita harus melihat juga kadang-kadang gini, parkir tapi ruas jalannya tidak memadai sehingga terjadilah kemacetan. Mau kita larang ya ada dampaknya terhadap ekonomi. Karena warga atau masyarakat datang untuk hangout atau kulineran di situ. Ini memang harus dibahas secara tuntas dengan lintas sektoral. Tidak bisa dari kami saja.
Kalau kami sih bisa aja, misalnya kita tutup nih atau kita larang, tapi kan ada dampak terhadap ekonominya, ada dampak terhadap perdagangannya. Ini juga harus diperhatikan, terutama di ruas-ruas jalan yang memang secara skala ruasannya tidak terlalu besar. Itu juga harus kita perhatikan. Nah, kalau yang lainnya sih kami sedang mengkaji ulang, mudah-mudahan bisa beberapa titik-titik baru untuk menjadi potensi baru bagi pendapatan dari sisi parkirnya. Di mana aja itu Pak titik baru itu? Ya pasti tadi beberapa kawasan-kawasan kuliner baru di Bogor Utara, Jalan Pandu Raya ini sedang kita kaji memungkinkan atau tidaknya. Kemudian di depan, ya di sepanjang jalan Pajajaran Indah ya, Pajajaran Indah 5, kemudian di wilayah Bogor Barat, ada di Cimanggu juga sedang kita incar, sedang kita kaji. Kan harus mengkajinya gini, luasan atau ruang jalan itu sendiri, ruas jalan itu sendiri, kemudian keterisian dari mungkin tidak beberapa SRP ditaruh di situ, kemudian kajian juga kaitan dengan berapa banyak sih yang menggunakannya. Itu jangan sampai gini, kita tetapkan di situ sebagai titik parkir, tapi hanya momentum, itu hanya momen-momen tertentu saja. Ini kan juga menjadi perhitungan-perhitungan kita. Jangan sampai kita cuman oke, di situ kita pasang titik parkir baru. Kan kami harus setiap hari, harus daily. Tapi ternyata titik tersebut hanya diisi sebulan sekali atau seminggu sekali atau pada saat weekend saja. Nah, ini juga harus kita atur. Karena SK itu kan harus satu kesatuan. Gitu kan. Ya. Kemudian ke tema topik utama nih, soal bis kita nih. Ya, ramai nih, bis kita bakal diambil oleh pemerintah Kota Bogor pada tahun depan ya. Artinya kan sudah operasional itu bukan lagi kewenangan di pusat ya. Kemudian dengan adanya pelimpahan pengelolaan itu kan juga imbas kepada anggaran. Anggaran yang sebelumnya itu dikelola dari pusat akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Ada 2 koridor yang bakal hilang karena tidak mendapatkan hibah APBD sebesar 10 miliar. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak, kenapa harus 2 koridor hilang gitu kan? Dan kenapa kemudian dari pusat itu melimpahkan kepada pemerintah daerah untuk pengelolaan transportasi bis kita? Ya, saya ceritanya harus agak panjang ini gitu ya, supaya mindsetnya sama gitu, jangan sampai kemudian karena sepotong-sepotong informasinya bahwa Pemkot tidak mau melayanin atau pusat sudah tidak mau memberikan lagi. Jadi bicara bis kita atau kita nyebutnya lebih tepatnya ini kan BTS, by the service, karena ada beberapa kota-kota lain dia namanya bukan bis kita, namanya teman bus gitu. Nah, khusus di Kota Bogor dan daerah di sekitaran Jabodetabek itu BTS itu menggunakan bis kita. Ya, bis kita ini sebenarnya kan aplikasinya. Nah, bis kita ini kan ya BTS ini diawali dengan awalnya kan program dari pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan untuk bagaimana merubah mindset dan merubah budaya serta mengalihkan pengguna kendaraan pribadi-pribadi untuk bisa menggunakan kendaraan atau transportasi publik secara massal. Itu konsep awal dari BTS itu sendiri. Bagaimana menarik para pengguna jalan ini untuk menggunakan public transport. Gitu. Muncullah BTS, diprakasai dan diawali oleh kementerian. Kementerian melakukan atau memberikan bantuan kepada daerah-daerah, kota-kota, ada 11 kota di Indonesia yang diberikan bantuan kepada daerahnya, termasuk Kota Bogor. Ada perjanjian awal memang dari tahun, Kota Bogor ini kan jalan dari tahun 2021. Gitu, kita jalan dari 2021, di perjanjian awal itu memang harusnya sampai dengan 2026 karena 5 tahun perjanjiannya. Tapi memang di dalamnya ada kemungkinan-kemungkinan apabila di handover atau dialihkan, itu bisa saja dialihkan kepada daerah. Nah, ini yang menjadi menarik ini.
pada saat mau dialihkan atau di handoverkan kepada daerah, ini kan sebenarnya harus dilakukan persiapan yang matang. Karena kendala di daerah atau permasalahan di beberapa daerah itu terutama adalah bukan hanya kaitan dengan koridornya saja, ada penumpangnya atau enggak sih, gitu. Saya yakin punya perhitungan-perhitungan semua, tapi memang beberapa kota ini kendala utamanya adalah kaitan dengan fiskalnya, kaitan dengan anggarannya. Tidak semua daerah, ya khusus Bogor aja. Bogor kalau kemudian dengan 4 koridor yang selama ini dari 2021 dijalankan sampai dengan 2024 akhir ini 4 koridor, itu kan kebutuhan anggarannya setahun kurang lebih di angka 56 miliar. Nah, kalau dialihkan kepada daerah, ya pemerintah daerah kan harus siap menganggarkan sebesar nilai tersebut setahunnya, dan itu tiap tahun dianggarkan. Gitu. Ini kan kembali kepada kemampuan fiskal daerah itu sendiri, mampu tidak daerah, gitu. Nah kalau kami di Disub sih sudah punya perhitungan-perhitungan, kalau dikasihnya cuma 20 miliar, bagaimana skemanya dikasihnya, ya sementara ini kita baru dikasih anggaran itu 10 miliar, skemanya seperti apa, cukup tidak? Ya nggak akan cukup, tadi saya bilang 4 koridor aja 50 miliar, nah setiap koridor itu pembiayaannya berbeda-beda karena tergantung dari ritasenya, kemudian dia jarak tempuhnya, kemudian waktu tunggu, ada BOK yang kita sebutnya biaya operasional kendaraan itu yang harus dihitung per koridornya. Tiap koridor tidak mungkin sama karena jumlah bisnya pun masing-masing koridor berbeda, gitu. Ada beberapa koridor di kota ini yang load faktornya atau demand-nya bagus, gitu. Koridor 1 dan koridor 2 ini demand-nya atau penumpangnya atau load faktornya itu cukup baik, gitu. Dihitung bahkan koridor 2 itu perhitungannya melebihi dari target. Target itu kan 70% dari kapasitas. Itu ternyata di koridor 2 itu bisa lebih, bahkan pernah mencapai di angka 110%, 120% pernah terjadi. Per bulan itu? Per bulan. Per bulan. Itu per bulan. Nah, kemudian tadi bergulir ada permintaan dari Kementerian Perhubungan untuk mengambil alih. Itu kami terima surat itu di tahun 2023 akhir itu untuk coba mengalihkan pelaksanaan yang selama ini ada di kementerian dialihkan kepada daerah. Dan bukan hal mudah juga gitu. Harusnya kan kita melakukan persiapan dulu. Siap nggak daerah? Karena bukan tiba-tiba langsung memindahkan begitu saja. Karena kan harus dipikirkan nanti bagaimana pengoperasiannya, bagaimana penyusunan anggarannya, apakah hardware-nya masih tetap, kemudian aplikasi itu sendiri. Nah daerah-daerah kan belum punya nih, masing-masing daerah belum punya aplikasi sendiri karena selama ini kan masih di pusat, IT-nya masih di pusat, MP-nya manajemen pengawasannya juga masih di pusat, operatornya juga selama ini kan yang menentukan masih pusat, skemanya juga masih di pusat. Ada hal yang menarik yang saya pikir ini harus dipublish dan disampaikan bahwa kita harus mengharmonisasikan antara kebijakan dari Kementerian Perhubungan dengan Kementerian Dalam Negeri. Karena apapun ceritanya pemerintah daerah itu pasti melaksanakan kegiatan berdasarkan aturan yang diatur oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya contoh tadi dalam sisi penganggaran. Anggaran itu yang mengeluarkan SIPD itu dari Kementerian Dalam Negeri. Sementara pelaksanaan untuk public transport ini teknisnya ada di Kementerian Perhubungan. Nah begitu kita mau masukin ke dalam SIPD itu belum ada cantelan anggaran yang pasti, gitu. Apa yang mau dipakai, gitu. Makanya beberapa daerah yang mau di handoverkan atau mau dialihkan ini kebingungan juga. Kita mau pakai kode rekening yang mana, gitu. Sementara di Kementerian Dalam Negeri sendiri belum ada tuh untuk pembelian layanan angkutan massal, belum ada kode rekening itu. Berarti baru ya?
Baru tahu saya juga nih. Ini Ternyata ada korelasi sebenarnya dari Kemendagri dengan Kemenhub. harus Transportasi. ada. Oh, iya. Harus ada. Kan tadi yang saya bilang, kaitan dengan penganggaran di daerah itu kan mengacunya kepada aturan di Kemendagri melalui SIPD. Itu sementara secara teknis itu ada di Kementerian Perhubungan. Nah, ini kan harus kita harmonisasikan dulu. Terus solusinya gimana? Tadi kan dari Kemendagri juga belum ada itu untuk beli bus gitu kan. Mungkin solusi ya memang sementara ini beberapa daerah itu masih menyantel atau mengambil ya yang kira-kira masuk gitu. Contoh Provinsi Jawa Barat menggunakan anggarannya adalah belanja sewa, gitu, belanja sewa kendaraan. Ada Provinsi Kalimantan Selatan itu menggunakan belanja subsidi, gitu. Nah ini kan yang menjadi rancu antara mana sih mau dipakai sebenarnya. Dan saya pikir ini yang harus kita matangkan dulu. Berarti perlu adanya peraturan pemerintah mungkin ya? Harus ada kaitan dengan tadi peralihan kepada daerah atau PKB mungkin ya, antara Kemenhub dengan SKB berarti gitu. SKB. Jadi kemarin memang sudah ada inisiasi ya, karena berdasarkan usulan dari teman-teman pelaksana atau daerah-daerah yang punya BTS, kita sampaikan ke Kementerian Perhubungan. Alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu ada kegiatan FGD dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kemenhub sama Kemendagri sekarang sudah mulai untuk mencocokkan kira-kira mana sih yang memungkinkan, mana yang bisa digunakan oleh daerah untuk mengakomodir penganggaran kaitan dengan pembelian jasa layanan transportasi publik tadi. Itu dulu yang harus kita clearkan. Nah, khusus di Kota Bogor sendiri, dari 4 koridor tadi anggarannya ada, saat ini masih dikasihnya baru cuma 10 miliar. Ya kalau saya boleh jujur, ya nggak akan cukup. Gitu, nggak akan cukup 10 miliar untuk 4 koridor itu nggak mungkin. Bahkan untuk 2 koridor pun sebenarnya nggak cukup. Gitu, karena BOK-nya kita kan udah hitung tadi. 1 koridor, contoh koridor 2 atau koridor 1 aja. Koridor 1 itu minimal untuk 1 tahun anggaran aja kurang lebih sekitar 12 miliar. Itu 1 koridor. Itu sekarang saya dikasihnya cuma 10 miliar. Ya mau tidak mau yang kita berusaha pertahankan adalah kan pelayanannya. Bagaimana kebermanfaatan terhadap masyarakat masih berjalan, pelayanannya tetap ada. Makanya skemanya dibuatlah skema untuk 2 koridor dulu. 2 koridor ini mana sih yang mau diambil? Ya kami akan menghitung koridor-koridor yang tingkat load faktornya atau tingkat demand-nya atau tingkat penumpangnya paling banyak. Gitu, paling banyak 1, kedua yang keterhubungannya paling tinggi. Gitu, kehubungan dari satu titik kepada titik lain. Makanya opsinya adalah koridor 1 dan koridor 2. Koridor 1 itu mana? Koridor 1 itu Bubulak Cidangiang. Koridor 2 Bubulak Ciawi. Ini kan titik keterhubungannya cukup baik dan cukup banyak gitu, sehingga berharapnya demand dan pelayanan kepada masyarakatnya juga banyak yang lebih terfasilitasi. Nah yang berikutnya, masih ada nggak upaya-upaya lain? Ya kalau saya sih prinsipnya Pemkot itu pengennya ini tetap dilayanin oleh pemerintah pusat dulu. Gitu. Sampai titik ini kami masih tetap berusaha untuk itu. Bisa nggak pemerintah pusat masih kembali menganggarkan, kembali memberikan bantuan kepada pemerintah daerah? Karena tadi keterbatasan fiskal oleh daerah, kemudian kebermanfaatan oleh masyarakat. Kira-kira begitu sementara ini. Ya. Artinya kan pengurangan 2 koridor. Kira-kira koridor apa ini? Maksudnya kan belum tahu ya 2 koridor mana yang bakal dikurangin. Tadinya seperti Bapak sebutkan juga, yang pengurangan itu adalah penumpang yang banyak dan juga tingkat kebermanfaatan ya. Nah sekarang dari DSUB belum memutuskan koridor mana yang bakal dikurangi kan? Artinya masih dalam pengajian juga itu. Kalau usulan dan skemanya, koridor yang kita akan gunakan kalau cuma 2 koridor. Ini saya bilang, kalau kami sih berharapnya semuanya terlayani. Cuman kan keterbatasan fiskal tadi, keterbatasan fiskal sehingga kemungkinan
skema yang kita bikin adalah koridor 1 dan koridor 2. Gitu ya. Sehingga koridor 5 dan koridor 6 mungkin diberhentikan dulu sementara waktu. Itu saya masih menggunakan kata mungkin karena asa itu selalu ada, harapan itu selalu ada. Kita masih punya ya mudah-mudahan ada harapan yang lain sehingga pemerintah pusat masih memberikan bantuan juga kepada Kota Bogor. Karena beginilah, Kota Bogor ini load faktornya paling tinggi, tingkat penggunaannya paling baik, kemudian dari skema kebermanfaatannya paling bagus. Gitu. Kenapa sih kita tidak diberikan kesempatan untuk terus diberikan bantuan sampai pada saat pemerintah daerah itu siap untuk melakukan sendiri. Kan kajiannya harus panjang itu. Kesiapan daerah itu diawali dari ada nggak aturan yang memayunginya. Kita sudah menyiapkan Perda nomor 8 tahun 2023. Kemudian nanti mau dialihkannya ke siapa? Apakah pola skemanya dengan penugasan atau barang dan jasa? Nah, ini kan harus diatur juga dengan peraturan-peraturan turunannya. Gitu. Nah, sementara peraturan ini baru akan kita lakukan di tahun 2025. Ya, ada yang menarik nih. Organda kabarnya bakal mengambil alih 2 koridor yang tidak dapat hibah ya. Mungkin kalau dari segi aturan sebenarnya itu seperti apa sih? Ketika ada perusahaan, katakan perusahaan itu ya, perusahaan perusahaan angkutan itu ingin mengambil tempat yang itu sebenarnya itu dikelola oleh pemerintah kota gitu. Gimana Pak? Pada prinsipnya sih boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Dengan catatan gini, kan Organda ini mitra kami. Organda ini bagian dari bagaimana membuat kebijakan transportasi di kota bisa selaras dengan para pengusaha dan penggunanya. Gitu. Organda ini kan organisasi pengusaha transportasi. Nah, kalau kemudian rekan-rekan kami dari Organda mau mengisi kekosongan, buat kami pemerintah sih justru lebih baik. Bahkan sebenarnya bukan hanya Organda, siapapun gitu, pihak swasta mau ngisi koridor kekosongan ini karena tadi tanda kutip keterbatasan fiskalnya daerah diisi oleh pihak swasta, ya kenapa tidak? Boleh-boleh saja. Cuman catatannya satu, harus disesuaikan dengan aturan main itu karena koridor-koridor ini sudah ditetapkan sebagai koridor utama dan digunakan dengan transportasi massal, maka penggunaannya juga harus dengan transportasi massal. Misalnya gini, Organda mau maju mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan BRT juga. Itu buat kami tidak ada masalah. Bahkan saya akan bantu untuk menghitung kajian-kajiannya, kemungkinan-kemungkinannya. Bisa nggak ini diisi dengan sekian? Berapa sih kemungkinan load faktornya? Nah, kami punya kewajiban sebenarnya daerah itu untuk berupaya meningkatkan demand tadi. Bagaimana peningkatan demand? Jadi boleh atau tidak? Boleh. Kenapa tidak? Tapi tidak keluar dari koridor-koridornya. Karena kita tidak mau ada kemunduran transportasi. Misalnya gini, kemudian diisi kembali dengan menggunakan angkot lagi. Ini kan jadi kemunduran. Gitu. Kalau diisi kemudian dengan BRT atau dengan skema yang sama, no problem, tidak ada masalah. Ya. Ini Pak, ke topik lain ya, soal di Kota Bogor ada 2 JPO baru ya, tapi belum diresmikan. Di Warung Jabu sama Selji di dekat Masjid Raya. Itu kapan Pak bakal dioperasionalkan itu, dioperasikan itu? Nah, ini sekaligus kita informasikan bahwa sebenarnya kedua JPO tersebut sudah bisa dioperasikan, sudah boleh digunakan, itu karena kerjasamanya pembangunan itu harus selesai Januari 2025. Alhamdulillah pekerjaannya sudah selesai dan sudah boleh untuk digunakan oleh masyarakat. Hanya memang ada sedikit kendala. Bukan kendala sebenarnya. Tahapan berikutnya setelah ini dioperasikan, Pelikan Cross dan Zebra Cross di bawahnya itu harusnya ditutup. Iya, betul. Gitu sehingga membiasakan orang untuk menggunakan JPO-nya. Iya, gitu atau jembatan penyeberangan orang. Contoh case di depan Masjid Raya.
Ya karena saat ini mungkin orang belum terbiasa sehingga si zebra cross yang di badan jalan masih digunakan masyarakat untuk penyeberangannya. Nah, kita sudah minta memang ke lintas sektoran di teman-teman dinas lain untuk satu menutup taman atau median jalan karena taman ada di dinas perumkim. Kita minta itu untuk ditutup supaya tidak ada yang bisa nyebrang. Ya, termasuk di warung jambu juga kan? Termasuk di warung jambu. Nah, surat dari kami sudah kita sampaikan. Ya mudah-mudahan di awal tahun depan itu sudah dikerjakan untuk ditutup. Kemudian di jalannya juga akan kita minta untuk ditutup juga zebra crossnya. Gitu. Jadi sudah sebenarnya udah bisa diaktifasi. Gitu. Cuman tadi karena di bawahnya masih ada penyeberangan, kebiasaan kita masih menggunakan penyeberangan di bawah, tidak menggunakan JPO-nya. Ya. Terus kalau untuk yang JPO yang di Peledang, kapan untuk mulai dihancurkan terus diganti dengan baru? Gimana Pak? Usahanya sudah beberapa kali sebenarnya, Kang ya. Nah mudah-mudahan tahun depan skema kerjasama bisa kita laksanakan. Jujur, kalau saya cerita sedikit gini, dulu itu dibangunkan oleh Kementerian PU yang kemudian diserahkan kepada daerah. Asetnya berada di PUPR. Itu sehingga kami di Supun pada saat mau mengajukan revitalisasi tidak diperbolehkan karena asetnya ada di OPD lain. Gitu. Sehingga kita cari skema bagaimana kalau kita revitalisasi menggunakan pihak ketiga. Itu artinya bisa dengan skema CSR atau skema kerjasama. Nah ini yang sedang kita jajakin. Ada titik asa gitu, titik harapan. Ya berharapnya sih mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Saya belum bisa pastikan karena prosesnya sedang kita bahas di lintas sektoral dengan teman-teman di Bapeda, PUPR. Sudah kita bahas minggu lalu. Ada beberapa yang berminat untuk melakukan perbaikan. Nah, cuma kan kita harus menghitung secara teknis. Jembatan penyeberangan orang Paledang ini kan seringkali dibilang jembatan aborsi. Itu. Karena tingkat kemiringannya luar biasa curam. Itu si tangganya. Nah, ini kan kami minta kalaupun nantinya diperbaiki, direvitalisasi, si elevasinya juga harus disesuaikan. Jangan terlalu miring karena kan sekarang kondisinya itu hampir 45% derajat kemiringannya. Harusnya di bawah itu. Itu bisa di 20% sehingga lebih landai, orang lebih nyaman, orang lebih aman, lebih selamat. Sama mungkin dengan di warung jambu dan di. Nah kalau di warung jambu kan karena konsep awal sehingga dibikinkan beberapa kali trap gitu ya. Jadi ada 3 tahapan sehingga si elevasinya dapat. Itu kalau di jembatan OPD Paledang kemarin itu. Ya karena pembangunan awalnya sih. Nah ini yang kita minta, bisa nggak kalau kemudian kita rubah? Ya bisa saja, ya bisa saja. Nah masih butuh nggak di situ? Kalau secara perhitungan pembuatan JPU ini kan ada indikator pengkalinya antara PV kuadrat. P itu person atau orang pengguna jalan dan V-nya adalah volume kendaraan. Yang ini kan harus dihitung mana yang lebih banyak. Kalau khusus di Paledang memang tingkat pengguna jalannya atau pejalan kakinya sangat besar, sangat tinggi. Sehingga kalau kemudian dirobohkan atau dibongkar menggunakan zebra cross atau pelikan cross di bawah, ini akan terjadi perlambatan di ruas jalan Kapten Muslihat sampai dengan ke Jalan Merdeka gitu. Jadi untuk JPO Paledang kapan ya kami baru nerima asetnya baru di akhir tahun ini. Jadi sehingga kalaupun mau diusulkan di penganggaran menggunakan penganggaran APBD mungkin paling cepatnya di 2026. Tapi dengan skema kerjasama kita akan usahakan untuk bisa dilaksanakan di tahun 2025. Kalau untuk JPO yang di stasiun sendiri gimana? Yang Skybridge ya? Skybridge itu ya. Nah Skybridge ini kan pelaksananya oleh BTD, Badan Perkeretaapian Badan Transportasi Daerah oleh Jabar. Tapi di sub masuk situ, Kemenhub masuk? Tidak. Tidak. Oh. Jadi kalau di sub kota tidak berkewenangan di situ sebenarnya. Ini kementerian, punyanya kementerian DJKA melalui BTD-nya, Badan Teknik Perkeretaapian.
membangun Skybridge. Ya sampai hari ini kalau ya banyak yang nanya memang, Pak Kadis, ini kapan mau diaktifasi? Ya. Nah, saya bilang gini, bahasa sederhananya begini, itu rumahnya orang, gitu. Lah kalau mau diisi sama yang punyanya, kapan nih? Mana saya tahu? Iya. Gitu, saya mah cuma tetangga. Iya, ini masih banyak masyarakat yang salah paham ya. Iya. Kewenangannya Kemenhub ya, JPO yang di Skybridge itu ternyata beda kewenangan ternyata ya. Iya. Jadi kegiatannya oleh DJKA dari kementerian bersama dengan PT KAI. Nah kami sih minta memang kalau bisa itu segera diaktifasi juga supaya tadi mengurangi pergerakan masyarakat, mengurangi dan mengamankan pergerakan perpindahan orang dari satu moda ke moda lain. Karena kan kalau selama ini itu belum diaktifasi, opsinya kan cuma melalui JPO Paledang atau langsung nyebrang di depan Matahari itu, di depan samping Polres gitu kan. Nah ini kan juga secara keselamatannya juga beresiko, sehingga Skybridge sebenarnya dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kemacetan, penambahan kemacetan dan menghindari rawan kecelakaan bagi para pengguna jalan. Kalau ditanya kapan, sampai detik ini pun kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari DJKA dan PT KAI. Ya mungkin terakhir nih, yang di depan alun-alun kan seperti bikin celukan buat angkot ya. Itu sampai sekarang belum difungsikan, kenapa Pak? Tadi kaitannya dengan Skybridge. Skybridge. Nah sebenarnya kan dulu kita mensupport Skybridge untuk orang perpindahan orang antar moda. Nah celukan atau layby ini dibikin sebenarnya kan untuk angkot bisa masuk ke situ untuk menjemput para penumpang yang dari KRL menggunakan Skybridge turun. Nah sampai hari ini kan ini belum berlaku nih, belum digunakan. Nah kalau kita kemudian buka itu juga memang agak sedikit kendala juga, karena tadi terus kemudian orang lewat mana? Tetap saja orangnya lewat sana, gitu, tidak menggunakan Skybridge. Kan layby tadinya dibuat layby itu untuk memfasilitasi perpindahan antar moda, KRL ke angkot atau angkot ke KRL-nya tadi. Cuma karena si Skybridge-nya ini belum diaktifasi, ya sampai hari ini juga kami masih belum mengaktifasi layby tersebut. Tapi ada skema lain yang sedang kita coba persiapkan untuk membuat mengurangi kemacetan di sekitaran alun-alun dengan skema Jalan Mayor Oking akan kita coba untuk jadi satu arah. Jadi Mayor Oking akan kita buat satu arah sehingga nanti masuk ke Jalan Kapten Muslihat itu layby-nya bisa kita aktifasi. Fungsinya tadi untuk perpindahan antar moda lagi, tapi dapatnya dari Mayor Oking. Berarti baru uji coba ya? Tiap Sabtu Minggu kan? Ya itu masih fleksibilitas, masih kita kaji, masih kita lihat. Tapi kami berharapnya sih awal tahun selesai pasca liburan ini kita akan mengaktifasi satu arah di Jalan Mayor Oking dan layby kita buka. Ya, baik. Terima kasih. Siap Kang. Atas waktunya. Siap Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya titip pesan boleh satu? Oh boleh. Ya titip pesan buat para masyarakat dan pengguna jalan. Yang satu, karena ini musim liburan dan pasti tingkat kepadatan di jalan semakin tinggi, maka selalu taati aturan-aturan. Jadi jangan parkir di sembarangan tempat, karena tadi kota ini udah padat, ditambah parkir sembarangan tempat semakin liar kita gitu kan, semakin pusing kami ngaturnya. Yang kedua, untuk para pengguna KR2, ini kondisi cuaca juga kurang bersahabat, ya selalu taati dan bila perlu menggunakan jas hujan, menggunakan keselamatan buat masyarakat. Itu aja sih pesan dari kami, biar liburannya aman, di jalan selamat, dan balik ke rumah dengan selamat juga. Itu saja mungkin Kang. Ya. Mas Pak. Siap Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.